Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang macam-macam gangguan berbahasa. Saya Tini, saya Abdurrahman, Dan saya Fitri Anggraini. Yuk simak video kami. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Yang kedua, gangguan akibat faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Baik, secara medis menurut Sehatta 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal bila tidak tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gangguan akibat faktor hormonal, yaitu gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor linggal, yaitu gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual, yaitu lidah yang karyawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Gangguan akibat multifaktorial berbicara serampangan, berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menekankan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sulit dipahami. Berbicara prokolosif terdapat pada para penderita penyakit Parkinson, kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemeter, kaku, dan lemah. Berbicara mutisme, penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Gangguan psikogenik ada 4. Yang pertama, berbicara manja, karena ada kesan anak orang kaya yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Yang kedua, berbicara kemayu, berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Yang ketiga, berbicara gagap, adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengungkapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Yang keempat, berbicara latah, perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain, tetapi sebenarnya itu latah adalah suatu sindrom. Gangguan akibat multifaktorial berbicara serampangan, berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menekankan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sulit dipahami. Selanjutnya ada gangguan berbahasa. Yang pertama, afesian motorik. Kerusakan pada belahan otak yang dominan menyebabkan terjadinya afesia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah broca. Yang kedua, afesia sensorik, yaitu penyebab terjadinya afesia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada leksikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Selanjutnya, gangguan berpikir. Ada 3. Yang pertama, pikun, adalah pembicaraan yang sering terputus karena arah pembicaraan yang tidak teringat atau tidak diketahui lagi, sehingga berpindah ke topik yang lain. Yang kedua, skizofrenik, adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seorang penderita skizofrenik dapat berbicara terus-menerus, ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal, semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi tetap beberapa kalimat. Yang ketiga, depresif, orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Gangguan lingkungan sosial yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasinya seorang anak manusia yang aspek biologisnya bahasa normal dari lingkungan kehidupan manusia. Kasus Kamala, kasus adanya anak manusia yang dipelihara oleh serigala, menurut catatan Jing sejak tahun 1944, telah ada 31 kasus dalam Hawkers 1983. Ketika baru ditemukan, Kamala diperkirakan berumur 8 tahun dan Andika berumur 2 tahun. Ia berlari cepat sekali dengan kedua kaki dan tangan. Mengaum-ngaum lebih sering bergaul dengan serigala. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.